Halo semua, perkenalkan saya Sinti Deborah Mamonsong dengan NIM 20016032. Di sini saya akan membahas mengenai mutu pelayanan kesehatan. Apa saja sih masalah mutu pelayanan kesehatan? Oleh sebab itu, sangat penting untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan. Yuk simak penjelasan mengenai mutu pelayanan kesehatan berikut. Pembahasan yang pertama, pengertian mutu pelayanan, yang kedua, dimensi mutu pelayanan, yang terakhir, mengukur kualitas pelayanan. Yang pertama, pengertian mutu pelayanan kesehatan. Menurut Depkes RI tahun 2003, kualitas atau mutu adalah tingkat di mana pelayanan kesehatan pasien ditingkatkan mendekati hasil yang diharapkan dan mengurangi faktor-faktor yang tidak diinginkan. Kualitas mutu pelayanan kesehatan dasar adalah kesesuaian antara pelayanan kesehatan dasar yang disediakan atau diberikan dengan kebutuhan yang memuaskan pasien atau kesesuaian dengan ketentuan standar pelayanan menurut Ridwan tahun 2007. Yang kedua, dimensi mutu pelayanan. Ada 10 dimensi kualitas pelayanan kesehatan menurut POHAN tahun 2006. Yang pertama, kompetensi teknis, seperti keterampilan, kemampuan, dan penampilan atau kinerja pemberi layanan kesehatan. Yang kedua, keterjangkauan atau akses. Layanan kesehatan harus dapat dicapai oleh masyarakat tanpa terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, organisasi, dan bahasa. Yang ketiga, efektivitas. Bagaimana standar layanan kesehatan itu digunakan dengan tepat, konsisten, dan sesuai dengan situasi setempat, dan sangat berkaitan dengan keterampilan dalam mengikuti prosedur yang terdapat dalam layanan kesehatan. Yang keempat, efisiensi, di mana layanan kesehatan dapat melayani lebih banyak pasien atau masyarakat. Yang kelima, kesinambungan, pasien harus dapat dilayani sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, keamanan, aman dari risiko cedera, infeksi, dan efek samping atau bahaya yang ditimbulkan oleh layanan kesehatan itu sendiri. Yang ketujuh, kenyamanan. Kenyamanan dapat menimbulkan kepercayaan pasien kepada organisasi layanan kesehatan. Yang kedelapan, informasi. Mampu memberikan informasi yang jelas tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana layanan kesehatan akan dan telah dilaksanakan. Yang kesembilan, ketepatan waktu. Agar berhasil, layanan kesehatan harus dilaksanakan dalam waktu dan cara yang tepat oleh pemberi layanan yang tepat dan menggunakan peralatan dan obat yang tepat, serta biaya yang efisien. Yang ke-10, hubungan antar manusia, merupakan interaksi antar pemberi layanan kesehatan dengan pasien atau antar sesama pemberi layanan kesehatan. Yang ketiga, mengukur kualitas pelayanan. Menurut Donna Benian, ada 3 kategori penggolongan layanan kesehatan. Yang pertama, struktur, proses, dan keluaran. Yang pertama, standar struktur adalah standar yang menjelaskan peraturan sistem, kadang-kadang disebut juga sebagai masukan atau struktur, termasuk ke dalamnya hubungan organisasi, misi organisasi, kewenangan, komite-komite, personal, peralatan gedung, rekam medik, keuangan, perbekalan obat, dan fasilitas. Yang kedua adalah standar proses. Adalah sesuatu yang menyangkut semua aspek pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan, melakukan prosedur dan kebijakan. Standar proses akan menjelaskan apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan bagaimana sistem kerja. Dengan kata lain, standar proses adalah playing the game. Yang ketiga adalah standar keluaran, merupakan hasil akhir atau akibat dari layanan kesehatan. Standar keluaran akan menunjukkan apakah layanan kesehatan berhasil atau gagal. Keluaran atau outcome adalah apa yang diharapkan akan terjadi sebagai hasil dari layanan yang diselenggarakan dan terhadap apa keberhasilan itu diukur. Sekian pembahasan mengenai mutu pelayanan kesehatan. Terima kasih sudah menonton dan see you again.